seperti di dalam Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan oleh Allah di dalam pernikahan. Saudara saya muslim, dia laki-laki, dia bertanya kepada saya, bukankah di dalam ajaran Kristen menikah hanya boleh satu kali seumur hidup? Tetapi kenapa banyak juga orang Kristen yang kawin cerai, yang selingkuh, katanya gitu. Kenapa tidak seperti orang Islam saja, boleh menikah lebih dari satu kali? Kalau ada orang Kristen yang kawin cerai, bukan ajarannya yang salah, brother, saya bilang gitu. Tetapi kembali lagi kepada ajaran Islam. Kalau di ajaran Islam, boleh menikah lebih dari satu kali. Artinya wanita harus siap. Suaminya itu bisa saja menikah lagi. Artinya wanita muslim harus siap, saya bilang gitu. Bukankah upahnya juga besar di surga kalau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya tertarik atau tergelitik dengan pernyataan seorang wanita Kristen yang mencoba membandingkan ajaran Kristen dengan Islam yaitu tentang pernikahan yang mana kalau di Islam kita ketahui bahwa diperbolehkan seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu kali sementara katanya di ajaran Kristen itu hanya boleh sekali saja. Dan jadi si wanita ini menyatakan bahwa ajaran Kristen yang diyakininya tersebutlah yang benar. Nah, untuk itu tentu perlu kita uji antara kedua ajaran ini mana yang lebih masuk akal dan bisa diterima oleh akal pikiran kita. Nanti kita akan coba sedikit membahasnya atau membedakannya apa yang menjadi pembeda dalam dua hal tersebut. Namun sebelum saya putarkan video cuplikan wanita ini memberikan pernyataannya ketika membandingkan kedua ajaran, terlebih dahulu tentu saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya. Dan begitu juga yang baru bergabung, jangan lupa mendukung channel ini. Langsung saja kita simak videonya. Shalom semuanya, saya mau sedikit cerita. Jadi beberapa waktu yang lalu ada saudara saya muslim, dia laki-laki, dia bertanya kepada saya, bukankah di dalam ajaran Kristen menikah hanya boleh satu kali seumur hidup? Tetapi kenapa banyak juga orang Kristen yang kawin cerai, yang selingkuh, katanya gitu. Kenapa tidak seperti orang Islam saja, boleh menikah lebih dari satu kali? Karena laki-laki itu kan punya nafsu. Jadi pada dia berbuat dosa, lebih baik kalau dia mapan, dia menikah, dia menghalalkan dengan cara menikah. Akhirnya dia tidak berbuat dosa, katanya gitu. Saya bilang, betul brother, di dalam iman Kristen Allah tidak mengkehendaki apa yang telah dipersatukannya seperti di dalam Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan oleh Allah di dalam pernikahan tidak boleh ada manusia yang menceraikannya. Kalau ada orang Kristen yang kawin cerai, bukan ajarannya yang salah, brother, saya bilang gitu. Tetapi dialah yang salah. Sudah tahu ajarannya tidak boleh seperti itu, tetapi dia melakukannya. Bukan ajarannya yang salah, tetapi manusianya yang salah. Saya bilang, saya tahu nih keadaan kamu. Kenapa kamu gak ngomong aja sama istrimu kalau kamu mau nikah lagi? Lalu dia senyum, ketawa, dia bilang, saya sudah pernah ngomong sama istri saya, tetapi dia tidak mengizinkannya, katanya. Kalau kamu nikah lagi, lebih baik kita cerai. Nah, saya bilang artinya kan gini, sama di dalam iman Kristen.
ajarannya tidak boleh mengajarkan bahwa boleh menikah lebih dari satu kali, tetapi pengikutnya masih aja melakukan pernikahan lebih dari satu kali. Artinya bukan ajarannya yang salah, manusianya yang salah. Kembali lagi kepada ajaran Islam. Kalau di ajaran Islam boleh menikah lebih dari satu kali, artinya wanita harus siap. Suaminya itu bisa saja menikah lagi. Artinya wanita muslim harus siap, saya bilang gitu. Bukankah upahnya juga besar di surga kalau dia mengizinkan suaminya menikah lagi? Tetapi pada dasarnya wanita tidak ada yang mau dimadu, tidak ada yang mau diduakan. Makanya walaupun ajarannya membolehkan, wanitanya tidak ada yang mau terima. Saya bilang gitu. Jadi beda, saya bilang gitu. Jadi di dalam iman Kristen, kalau ada orang yang melakukan pernikahan kawin cerai, tetapi setelah itu dia bertobat, dia mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Nah, itu dia tadi pernyataan wanita Kristen ini yang mencoba membenarkan ajaran yang diyakininya, yang tentunya berdasarkan Bible ya, terutama di Bible Matius 19 ayat 6 ya, yang bunyinya demikianlah, mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kemudian juga biasanya mereka gunakan Markus 10 ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, tentunya dasar yang dia gunakan ini perlu kita uji kebenarannya, apakah itu benar ajaran dari Tuhan ataukah karangan manusia ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, hal yang dibicarakan di sini soal pernikahan, yang mana mengatakan bahwa di Islam boleh menikah lebih dari satu kali, dan mereka anggap itu suatu keburukan ya. Dan bahkan seringkali kita dengar bahan ini menjadi olok-olokan mereka terhadap Islam, dan bahkan sudah menyurus kepada fitnah ya. Terkadang mereka mengatakan bahwa nabinya saja itu banyak istri. Nah, tentu kedua hal ini perlu kita uji ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang dikatakannya berdasarkan Bible tadi, apakah itu benar dari ajaran Tuhan apa tidak ya. Jadi kalau kita betul-betul mengikuti Bible yang dikutipnya tadi, Markus 10 sama Matius 19 ya, maka di situ membuktikan bahwa Tuhan tersebut tidak maha kuasa ya, tidak maha mengetahui segala sesuatu. Sebab kenapa dari kedua Bible yang disebutkannya tadi, kalau kita ambil kesimpulan, artinya di situ Tuhan mendudukkan manusia seperti halnya malaikat ya, karena kita ketahui hanyalah malaikat yang tidak dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nafsu ya. Tetapi manusia itu semuanya diberikan alat yang namanya nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu pun yang namanya manusia yang mampu untuk menghapus atau menghilangkan nafsu itu sendiri dari dalam diri manusia ya. Manusia hanya dapat mengecilkan atau menurunkan frekuensi dari nafsu mereka masing-masing. Nah, di dalam perjalanan kehidupan manusia tentu akan mengalami naik turun ya, terutama di sini di dalam hal syahwat mereka. Maka ketika ada seorang pasangan suami istri yang mungkin istrinya kemudian mengalami sakit-sakitan yang keras bertahun-tahun dan tidak dapat memberikan kepuasan terhadap si suaminya, maka tidak ada satu orang
suami atau laki-laki manapun yang akan mampu untuk bertahan dari syahwatnya tersebut ya. Nah, dari sini saja kita sudah melihat betapa lemah ajaran yang diutarakan oleh perempuan tadi ya. Artinya Tuhannya tidak mengetahui bagaimana kekurangan serta kelebihan manusia ciptaannya sendiri dan apa saja yang akan dialami manusia tersebut sepanjang hidup mereka. Nah, jadi ajaran yang dipaksakan seperti halnya untuk diterapkan kepada malaikat itu tidak adil ya, dan tidak bisa diperlakukan untuk manusia. Dan perempuan tadi mengatakan bahwa tidak ada satupun wanita yang mau untuk merelakan suaminya bernikah lagi atau beristri lagi. Itu benar. Itu berdasarkan keinginan manusia ya. Tetapi jangan lupa bahwa kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan itu yang berlaku adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita. Nah, kalau keinginan kita yang berlaku, tentulah manusia itu akan hidup dalam keadaan apa yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tapi fakta dan realita yang bisa kita lihat itu tidak terbukti sama sekali. Nah, ini kembali menunjukkan kelemahan dari ayat yang dikutipnya tadi untuk dijadikan dasar sebagai keyakinan bahwa itu adalah dari Tuhan. Ternyata itu sangat lemah sekali ya. Ya, memang benar tidak ada semua manusia apalagi wanita yang mau madu ya, artinya suaminya untuk menikah kembali. Betul, itu berdasarkan keinginan manusia itu sendiri. Tetapi kalau sudah fakta yang berbicara seperti yang sudah saya contohkan di depan, seandainya ada seorang istri yang mengalami sakit-sakitan sudah bertahun-tahun dan untuk bergerak saja sudah susah ya, apalagi untuk melakukan hubungan suami istri untuk memenuhi kebutuhan hasrat si suami karena mempunyai syahwat yang memang tidak bisa dihilangkan. Maka solusi untuk itu tentulah dengan rela, dengan suka dengan senang hati sang istri akan merelakan suaminya untuk menikah kembali. Nah, seperti itulah seharusnya kalau memang ajaran tersebut dari Tuhan ya, karena Tuhan Sang Pencipta tentu lebih mengetahui segala sesuatu yang sudah diciptakannya. Jadi sangat lemah sekali ya. Dan kalau boleh kita katakan itu adalah ajaran yang kaku, yang mencoba menempatkan manusia laksana malaikat, dan itu tentulah mustahil dan tidak bisa kita terima dengan akal pikiran kita. Nah, kemudian coba kita lihat atau perbandingkan dengan ajaran Islam yang sering mereka jadikan sebagai bahan olok-olokan ya, yang mana di Islam memperbolehkan menikah lebih dari satu kali. Nah, tentu pertanyaannya, apakah hal tersebut salah atau hal tersebut tidak benar ya. Nah, kita akan coba tinjau dari ajaran Islam yang tentunya berdasarkan Al-Quran serta hadis ya. Nah, terkait hal menikah ini menjadi salah satu ibadah yang dianjurkan di dalam agama Islam ya, dan menjadi sunnah Rasulullah SAW. Ada banyak anjuran menikah, baik yang dicantumkan dalam hadis maupun firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa ayat tentang pernikahan ini yang tercantum di dalam Al-Quran ya, yaitu mulai dari dasar menikah, kemudian juga bagaimana janji Allah mengenai pernikahan tersebut, dan juga ketentuan pernikahan itu sendiri ya. Nah, biasanya kita
seringkali dijumpai dengan hal yang ketiga ini, yaitu ketentuan dan cara-cara, kemudian pengecualian-pengecualian kenapa kita boleh nikah dari satu kali. Nah, seperti halnya di dalam surah Az-Zariyat ayat 49 ya, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi diciptakan Allah berpasang-pasangan ya. Dan ini adalah fakta seperti kita lihat, contoh ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas ya, ada api, ada air, ada laki-laki, ada perempuan, ada positif dan negatif, dan itu terbukti. Kemudian juga di ayat kedua di surah An-Nisa ayat 1 ya, Allah SWT juga menegaskan bahwa Ia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, agar manusia bisa berkembang biak dan mengembangkan keturunan. Jadi itu salah satu tujuan dari menikah. Kemudian juga di ayat tentang pernikahan di surah Al-Qiyamah ayat 39 ya, juga dalam ayat ini pasang manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan ialah laki-laki dan perempuan, bukan pasangan sesama jenis. Kemudian juga di surah Ar-Rum ayat 21 bisa kita jumpai juga tentang menikah ini, yaitu menikah ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya ialah untuk menghindari maksiat zina di antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, menikah juga dikatakan bisa mententeramkan hati serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya di sinilah inti perbedaan antara Bibel yang dikutip perempuan tadi ya, yang mengatakan bahwa manusia diperbolehkan hanya menikah satu kali. Nah, kalau itu dipaksakan artinya Tuhan tersebut tidak maha mengetahui, tidak maha kuasa, dan tidak maha adil ya. Karena tujuan dari menikah itu adalah untuk menghindari maksiat zina di antara laki-laki dan perempuan. Nah, seperti yang sudah saya contohkan di depan, seandainya ada pasang suami istri, kemudian istrinya sudah sakit bertahun-tahun yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa, maka solusi yang diberikan adalah diperbolehkan menikah kembali, dan tentunya ini adalah jalan atau petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT supaya manusia tersebut tidak tersesat ke jurang dosa ya. Nah, berbeda dengan ajaran yang ada di Bibel yang diyakini oleh perempuan tadi, memaksakan manusia hanya menikah satu kali. Apabila dijumpai hal-hal seperti tadi, maka tidak ada mempunyai solusi atau jalan keluarnya. Sehingga kalau sudah demikian, maka dapat dipastikan ya, orang tersebut akan menyimpang, akan melampiaskan syahwatnya ke jalan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena mereka kalau mengikuti ajaran yang ada di Bibel tersebut sudah tidak bisa untuk melakukan menikah lagi ya. Tentunya mereka akan menyimpang ke hal-hal yang negatif. Nah, seperti contoh belum lama ini kita sempat dihebohkan dengan berita ya, ada oknum dosen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang berinisial NTL ya, itu ditangkap dan sudah diamankan polisi karena melakukan pencabulan atau sodomi terhadap mahasiswanya sendiri. Nah, mungkin ini bisa menjadi contoh ya, akibat dari kitab yang diyakini tersebut yang sangat kaku ya, artinya tidak mengetahui apa kelemahan manusia oleh Tuhan yang katanya adalah yang Tuhan yang mereka sembah ya, sehingga mengakibatkan manusia itu sendiri
akan melenceng dan tidak mempunyai solusi ya, mempunyai jalan keluar dari permasalahan yang dialaminya. Nah, berbeda sekali dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada beberapa ayat dikutip barusan, itu menunjukkan bahwa Allah SWT tersebut memang maha mengetahui dan maha adil ya, sehingga Allah mengetahui apa saja permasalahan yang akan dijumpai oleh manusia, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut. Nah, disitulah letak keindahan bagaimana ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ya. Apalagi di zamannya Rasulullah SAW ya, yang mana kita ketahui pada zaman tersebut banyak terjadi peperangan ya, dan akibat peperangan tentulah sangat banyak janda-janda dan anak-anak yatim ya, sehingga pada zaman itu belumlah ada yang namanya panti asuhan atau tempat pengasuhan anak ya, sehingga solusi waktu itu untuk menyelamatkan para anak-anak yatim itu adalah dengan menikahi janda-janda yang mempunyai anak yang sudah ditinggal mati bapaknya ketika berperang ya. Jadi sangat bijaksana ajaran Islam yang diterapkan, dan di situ tidak ada nilai negatif sama sekali. Mungkin orang-orang yang berpikiran kaku seperti wanita tadi ya, yang hanya mengedepankan kemauan manusia sendiri tanpa dia sadari bahwa kita hidup adalah berdasarkan keputusan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada hikmah bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.